Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 2024101110 dari kelas Jaringan Komputer C. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil atau jawaban saya mengenai soal dalam UAS Jaringan Komputer. Nah, pada soal UAS Jaringan Komputer kelas praktikum ini terdapat studi kasus, yaitu ada 5 perusahaan di mana perusahaan tersebut saling bersaing di bidang network. Perusahaan A dan B saling membantu untuk menyaingi perusahaan C dan D. Perusahaan C dan D juga saling membantu satu sama lain. Dan perusahaan E dia berdiri sendiri. Dalam pembangunan sebuah jaringan, setiap perusahaan memiliki kelebihan masing-masing. Nah, karena NIM saya adalah NIM genap, jadi langsung saja ke soal yang kedua, yaitu perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN. Dan untuk menghubungkan antar gedung, mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C sama dengan 5, D sama dengan 30. Tidak usah dicantumkan semua, minimal 2 device. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter. 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar kliennya. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu merupakan strategi perusahaan C dan D. Nah, untuk pembahasan dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, dalam topologi ini, saya menggunakan 2 router. Setelah itu ada 4 switch dan beberapa PC atau laptop sebagai kliennya. Nah, untuk router 2 atau topologi yang di sebelah kiri ini diasumsikan milik perusahaan C, dan untuk router 3 atau topologi yang di sebelah kanan ini diasumsikan sebagai milik perusahaan D. Nah, di sini saya menggunakan 4 device untuk setiap perusahaannya, karena dalam soal tadi juga telah ditentukan minimal banyak device yang dicantumkan dalam tiap perusahaannya. Dalam topologi ini, saya menggunakan switch PT pada perusahaan C. Di sini, karena dalam deskripsi soalnya dituliskan jarak klien dari gedung lumayan jauh, yakni sekitar 218 meter. Selain itu, di sini juga menggunakan switch 2960 untuk klien yang jaraknya lumayan dekat, yang disebutkan tadi 20 meter. Nah, untuk topologi perusahaan D di sini juga menggunakan switch 2960 karena semua klien yang disebutkan tadi memiliki jarak yang dekat dengan gedung. Nah, di sini semua router, switch, dan laptop atau PC-nya dihubungkan menggunakan automatic connection, yaitu menggunakan yang ini, kecuali router 2 dengan switch 8 atau switch yang ada di sini, karena di sini menggunakan fiber karena untuk menghubungkan klien yang jaraknya jauh tadi. Dan kecuali antara router dengan router, di sini menggunakan serial DTE. Nah, setelah semua port terhubung, langkah selanjutnya adalah memberikan IP pada fast Ethernet-nya. Nah, caranya dengan menyeting dalam router yang terhubung. Nah, untuk router yang di sebelah kiri ini, di sini yang terhubung adalah fast Ethernet 0/0, terus ada fast Ethernet
4/0 dan juga serial 2/0. Nah, di sini saya juga sudah menyetingnya dengan mencentang on terlebih dahulu. Setelah itu mengisi IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.12 dan 12.110, di mana 110 ini merupakan NIM saya. Setelah itu di sini subnet mask-nya terisi secara otomatis. Nah, di sini menggunakan, setelah itu ada serial 2/0. Untuk 2/0 sama seperti tadi, saya menggunakan IP address 192.168.21.110. Setelah itu ada fast Ethernet 4/0. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.20.110. Begitu juga dengan router yang sebelah kanan. Untuk router yang sebelah kanan di sini yang terhubung adalah fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 1/0 sama serial 2/0. Nah, di sini saya juga telah menyetingnya dengan menggunakan IP address 192.168.13.110. Setelah itu dalam fast Ethernet 1/0, saya menggunakan IP address 192.168.14.110 dan untuk serial 2/0-nya saya menggunakan IP address 192.168.21.109. Nah, setelah selesai menyeting IP-nya, langkah selanjutnya adalah memberikan IP address pada tiap kliennya sesuai dengan default gateway-nya. Seperti pada PC0 ini, di sini karena PC0 terhubung dengan fast Ethernet 4/0, yakni dengan IP address 192.168.20.110. Jadi untuk default gateway-nya diisi dengan IP-nya fast Ethernet 4/0, dan untuk IP address dari PC0-nya sendiri saya mengisikan dengan IP 192.168.20.111 dengan subnet mask yang telah terisi secara otomatis. Nah, seperti ini juga dilakukan dengan klien yang lain, yaitu seperti contohnya lagi di sini ada laptop 0. Saya menggunakan IP address 192.168.20.112 dengan default gateway-nya sama seperti yang PC0 tadi karena masih terhubung dengan fast Ethernet 4/0, yaitu 192.168.20.110. Nah, untuk PC atau laptop sebagai klien yang lain ini sama seperti PC0 dan laptop 0. Nah, setelah itu karena dalam soal disebutkan bahwa perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Nah, artinya di sini kita perlu memberikan routing RIP pada topologinya. Dalam topologi ini saya memberikan routing RIP pada port yang terhubung dengan router sebelah sini, yaitu pada perusahaan C. Untuk perusahaan D-nya saya memberikan routing RIP pada topologi yang sebelah sini. Di sini menampilkan settingan dari routing RIP router 2 yang merupakan perusahaan C, di mana network address yang dijadikan sebagai routing RIP di sini menggunakan 192.168.20.0
di mana ini merupakan IP address dari Fast Ethernet 4/0. Dan yang satunya adalah 192.168.21.0 merupakan IP address dari Fast Ethernet serial 2/0. Untuk routing read dari router 3 atau perusahaan D, saya menggunakan IP address dari Fast Ethernet 0/0 yaitu di sini, dan menggunakan IP address dari serial 2/0 seperti yang ditampilkan di sini. Nah, setelah selesai menyeting routing read-nya, kita cek apakah sudah berfungsi apa belum dengan cara mengirimkan pesan. Saya mencoba mengirimkan pesan dari laptop 0 ke laptop 1. Nah, di sini statusnya successful, yang artinya telah berhasil mengirimkan pesan. Nah, untuk yang lainnya, saya mencoba untuk mengirimkan ke PC5. Nah, di sini statusnya valid karena di sini tadi tidak disetting routing read-nya. Untuk soal yang selanjutnya, nomor 3, yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, di mana 30 kliennya berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Seperti soal yang sebelumnya, langkah pertama yaitu membuat topologinya terlebih dahulu, di mana dalam topologi ini saya menggunakan satu router, setelah itu ada dua switch, dan beberapa PC atau laptop di sini. Nah, saya menggunakan switch PT dan switch 2960, di mana switch PT di sini digunakan ketika jarak kliennya dengan gedung yang lumayan jauh. Seperti halnya terdapat pada soal tadi, disebutkan terdapat klien yang berjarak 400 meter, sedangkan di sini menggunakan switch yang 2960 karena di sini switch ini digunakan ketika jarak klien dengan gedung lumayan dekat, seperti yang ada dalam soal, terdapat klien yang jaraknya 70 meter dengan gedung. Nah, semua port dalam topologi ini dihubungkan menggunakan automatic connection seperti tadi, kecuali router dengan switch 2 ini. Nah, router dengan switch 2 atau switch PT ini dihubungkan menggunakan kabel fiber untuk menghubungkan klien yang jaraknya jauh. Nah, ketika semua port sudah terhubung, langkah selanjutnya adalah memberikan IP pada Fast Ethernet yang terhubung dengan router, seperti soal sebelumnya tadi. Nah, di sini yang terhubung yaitu Fast Ethernet 4/0 dan Fast Ethernet 0/0. Dalam Fast Ethernet 0/0 ini saya menggunakan IP address 192.168.13.110. Nah, sedangkan Fast Ethernet 4/0-nya saya menggunakan IP address 192.168.14.110. Nah, selanjutnya adalah menyeting DHCP server dari routernya langsung sesuai yang diminta dari soalnya tadi, dengan cara masuk ke CLI di sini. Karena tadi saya sudah menyetingnya, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Di sini saya menggunakan IP DHCP full DHCP1, di mana DHCP1 ini merupakan nama dari DHCP-nya, jadi opsional. Setelah itu memasukkan network 192.168.13.0 yang merupakan ini, dan masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Setelah itu enter dan memasukkan default router
yaitu 192, 168, 13, 110. Setelah itu, memasukkan DNS server 8.8.8.8. Setelah itu memasukkan exit. Nah, setelah exit selesai, setelah itu kita tinggal menyeting dalam PC atau kliennya langsung. Nah, di sini sudah tersetting ketika kita memilih DHCP seperti yang kita masukkan dalam CLI tadi. Begitu juga dengan PC3 ini. Nah, sudah ada. Dan laptop yang terhubung dengan IP address yang telah disetting tadi. Nah, sebenarnya awalnya seperti ini. Setelah memilih DHCP, lalu memproses IP address-nya, dan muncul secara otomatis IP address subnet mask, default gateway, sama DNS servernya seperti yang telah dimasukkan dalam CLI tadi. Nah, begitu juga dengan yang sebelah kiri. Di sini saya menggunakan IP network 192.168.14.0. Mengulangi langkah yang awal tadi, menggunakan IP DHCP, pool DHCP 2, lalu memasukkan network-nya, dan memasukkan subnet mask-nya. Setelah itu memasukkan default router-nya, yaitu 192.168.14.110. Setelah itu memasukkan DNS servernya, dan memasukkan exit. Setelah itu, kita tinggal menyeting dalam PC atau laptopnya langsung. Nah, di sini sudah tersetting seperti yang kita masukkan dalam CLI tadi. Nah, untuk PC1, nah di sini muncul IP address yang kita setting dalam CLI. Nah, setelah selesai, kita cek apakah topologi ini sudah bisa dipakai apa belum, dengan cara mengirim pesan dari klien yang satu ke klien yang lain. Seperti ini. Nah, ini sudah successful. Nah, ini juga mengirim pesan PC1 ke PC2 juga telah successful. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.